Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anisha Damayanti, Devi Nurfitasari, Aniwatul Fuadiyah, Asrorul Afa Al-Abid, dan Rusdi Salim akan mempresentasikan terkait dengan materi fikih kelas 7 semester genap. Yang pertama yaitu ketentuan sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat wajib yang dikerjakan pada waktu zuhur di hari Jumat yang diawali dengan 2 khutbah. Sholat Jumat merupakan sholat 2 rakaat yang dilakukannya setelah tergelincirnya matahari atau waktu sholat zuhur dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur secara terperinci. Hukum melaksanakannya yaitu fardu ain bagi setiap laki-laki yang sudah baligh. Bagi orang yang telah melaksanakan sholat Jumat, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat zuhur. Yang kedua, dasar hukum melaksanakan sholat Jumat, yaitu pada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang ketiga yaitu syarat-syarat sholat Jumat. Syarat-syarat sholat Jumat sama dengan syarat sholat zuhur dan sholat-sholat yang lainnya, yaitu yang pertama Islam, kemudian merdeka, memasuki usia baligh, berakal, laki-laki, sehat, dan juga menetap. Kemudian syarat sah sholat Jumat. Yang pertama yaitu perkampungan atau permukiman. 2. Dilakukan secara berjamaah dengan jumlah minimal 40 orang. Dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Tidak terdapat 2 sholat Jumat dalam satu tempat yang sama. Didahului oleh pelaksanaan 2 khutbah Jumat. Islam merdeka. Tidak sah sholat Jumat bagi hamba sahaya atau budak memasuki usia baligh. Namun bagi anak kecil yang sudah mumayyiz, sholatnya tetap sah karena belum diwajibkan melaksanakan sholat Jumat, tetapi sangat dianjurkan ikut serta sebagai pembelajaran. Kemudian yang kelima, 2 khutbah Jumat. 2 khutbah Jumat dibaca sebelum sholat pelaksanaan sholat Jumat dan khatib atau pembaca khutbah harus berdiri. Selain itu, di antara 2 khutbah di sela-sela dengan duduk sejenak. Kemudian yang keenam, rukun-rukun khutbah Jumat. Yang pertama yaitu memuji Allah SWT dalam 2 khutbah. Yang kedua, membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, berwasiat agar senantiasa bertakwa kepada Allah SWT. Yang keempat, membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari 2 khutbah. Kemudian yang kelima, membaca doa yang ditujukan kepada orang-orang muslim, laki-laki dan perempuan pada khutbah kedua. B. Sholat jamak dan qashar. Secara bahasa, jamak artinya mengumpulkan, sedangkan menurut istilah syariat Islam, sholat jamak adalah mengumpulkan 2 sholat fardu yang dilakukan secara berurutan dalam satu waktu. Misalnya pada pukul 1 Ahmad melaksanakan sholat zuhur, kemudian setelah salam langsung mengerjakan sholat asar. Adapun hukum melaksanakan sholat jamak adalah mubah bagi orang yang dalam perjalanan dan mencukupi syarat-syaratnya. Sedangkan qashar artinya meringkas atau memendekkan. Sholat qashar ialah melaksanakan sholat fardu dengan cara meringkas jumlah rakaatnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat yang dapat diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sementara itu sholat maghrib tetap 3 rakaat dan sholat subuh juga tetap 2 rakaat. Disyariatkannya mengqashar sholat termasuk rukhsah atau keringanan sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada Quran surat An-Nisa ayat 101 yang artinya, dan apabila kamu berpergian di bumi maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat jika kamu takut diserang orang kafir. Macam-macam sholat jamak. Yang pertama yaitu sholat jamak takdim adalah mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar pada awal waktu sholat zuhur, atau mengerjakannya sholat maghrib dan sholat isya pada awal waktu sholat isya. B. Sholat jamak takhir adalah sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat asar, atau sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan pada waktu sholat isya.
Syarat sholat jamak dan qashar yaitu sebagai musafir atau sedang berpergian, kemudian dalam keadaan tertentu seperti turunnya hujan lebat, C. keadaan sakit, dan yang terakhir yaitu ada keperluan penting lainnya. Syarat sah mengqashar sholat adalah sebagai berikut. A. Sholat qashar boleh dilakukan bagi mereka yang dalam perjalanannya sebagaimana jarak perjalanan adalah jarak yang memperbolehkan qashar. B. Perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat. C. Sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Sholat sunnah adalah beragam jenis sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan, akan tetapi tidak diwajibkan. Seorang muslim tidak berdosa ketika tidak melaksanakan sholat sunnah, sedangkan melaksanakannya berarti memperoleh pahala. Sholat sunnah terbagi lagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairu mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat, hampir mendekati wajib, seperti sholat 2 hari raya muslim dan sholat tarawih. Sedangkan sholat sunnah ghairu mu'akkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa anjuran dengan penekanan yang kuat. D. Bagaimana kafiyat dalam berbagai keadaan? Tata cara sholat bagi orang sakit. Perintah sholat 5 waktu berlaku untuk orang mukallaf termasuk orang sakit selama ingatannya masih ada. Orang yang sakit biasanya mengalami kesulitan dalam melaksanakan sholat, oleh karena itu Allah dan Rasulullah memberikan keringanan sesuai dengan kondisi masing-masing. Tata cara sholat bagi orang yang sakit dapat dilakukan dengan cara duduk, berbaring, dan terlentang. 2. Sholat dalam kendaraan. Ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan sholat dalam kendaraan, yaitu tata cara bersuci dan praktik sholat dalam kendaraan. Tata cara bersuci dalam kendaraan. Apabila kamu sedang dalam kendaraan dan tidak ada kesempatan untuk turun mengambil air wudhu, lakukan tayamum. Tepukkan kedua tanganmu pada dinding kendaraan atau kursi bagian belakang yang ada di depanmu. Usapkan sekali untuk wajah dan teruskan kedua telapak tanganmu bagian luar sampai pergelangan tangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.